Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Moga-moga Allah selalu memberi manfaat dan barokah. Mengingatkan sebelumnya niatnya supaya betul-betul ditoto diniati dengan karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Langsung saja silahkan dibuka Kitabus Shalah halaman 109. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khutbatul ula liyaumil jumu'ah. Al-khutbatul ula ini adalah khutbah yang pertama liyaumil jum'ah, untuk hari Jumat. Maksudnya untuk sholat Jumat. Ini adalah khutbah yang pertama untuk sholat Jumat. Seperti yang sudah kita bahas di depan, bahwa dalam sholat Jumat itu diawali dengan khutbah, yang mana ada dua khutbah yang dipisah dengan imam duduk. Nah, ini adalah khutbah yang pertama. Khutbah itu berisi, yang pertama adalah kalimat pujian kepada Allah, yang kedua berisi doa sholawat, doa rahmat untuk Rasulullah, untuk Nabi Muhammad, yang ketiga membaca ayat-ayat Al-Quran, dan yang keempat adalah nasihat kepada jamaah sholat Jumat. Dan khutbah ini dikerjakan oleh imam dengan berdiri setelah muadzin selesai mengumandangkan azan yang kedua. Jadi pada zaman Rasulullah, sholat Jumat itu azan dikumandangkan dua kali, azan dan qomat saja. Begitu azan selesai, kemudian Rasulullah berdiri untuk memulai khutbah. Kemudian ketika khutbahnya selesai, muadzin qomat, kemudian sholat Jumat dikerjakan. Pada zamannya Utsman bin Affan, beliau membuat ijtihad, azannya 3 kali. Yang pertama, azan dikumandangkan supaya orang-orang yang masih beraktivitas mengetahui kalau ada segera akan didirikan sholat Jumat, sehingga pulang dari tempat aktivitasnya masing-masing. Azan yang kedua yaitu menjelang imam khutbah, kemudian yang ketiga adalah qomat. Nah, berarti sekarang ini adalah setelah azan yang kedua. Jadi imam berdiri, kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjutkan dengan muadzin mengumandangkan azan. Begitu muadzin sudah selesai, lalu membaca doa setelah azan, barulah kemudian khatib berdiri untuk memulai khutbah. Alhamdulillah, adapun segala puji iku lillahi, bagi Allah, yaitu alladzi zat hadana, yang telah menunjukkan siapa zat na pada kami, lihadza, pada ini surga. Jadi lafaz ini mengambil ayat Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 43. Dalam konteks ayat tersebut, ini adalah ucapannya ahli surga sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah karena telah ditempatkan pada surga. Nah, kalimat ini kita baca atau dibaca oleh khatib, maksudnya lihadza, pada ini Islam, bukan pada ini surga, karena memang kita masih hidup. Jadi konteksnya di sini adalah lihadza, pada ini hidayah, ini Islam. Wa ma kunna, dan tidak ada kami, ikulinah tadia, supaya mendapat petunjuk kami, laula an hadana,
seandainya tidak menunjukkan pada kami siapa Allahu Allah. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah menunjukkan kami pada ini agama Islam, pada ini hidayah. Dan kami tidak akan mendapat petunjuk seandainya Allah tidak memberi petunjuk kepada kami. Kami mendapat petunjuk itu semata-mata karena hidayah dari Allah, bukan karena yang lain. Laqad ja'at, niscaya sungguh telah datang siapa Rasulur Rabbina, beberapa utusan Tuhan kami, bil haqqi, dengan membawa kebenaran, membawa risalah agamanya Allah. Beberapa utusan kami telah datang dengan membawa kebenaran, yaitu agama Islam, risalah agamanya Allah. Wanutu, dan dipanggil mereka ahli surga, dipanggil oleh para malaikat, an, bahwasanya tilkumul jannah, demikian itu surga, uristumuha, yang diwarisi kalian pada surga, iku bima, sebab apa-apa, kuntum, yang telah ada kalian waktu hidup di dunia, iku ta'maluna, beramal kalian, yaitu mengerjakan ibadah sesuai dengan agama yang diridhoi oleh Allah. Dan mereka ahli surga dipanggil oleh para malaikat. Surga yang diwariskan kepada kalian itu sebab amalan yang kalian kerjakan di dunia. Karena kalian di dunia beramal, mengerjakan agama yang hak, yaitu agama Islam, maka sekarang kalian diwarisi surga. Kalau di dalam surat Al-Mu'minun itu dijelaskan bahwa yang dimaksud diwarisi itu karena orang iman ahli surga itu mendapatkan satu, jatah surganya sendiri. Yang kedua, jatah surga yang semestinya diberikan kepada orang yang ternyata dia masuk neraka. Sehingga jatahnya orang kafir yang masuk neraka ini, jatah surganya orang kafir yang masuk neraka ini kemudian diwariskan kepada orang Islam, kepada orang iman. Sehingga bahasanya diwarisi kalian. Karena setiap orang itu oleh Allah sudah diberi jatah surga. Kalau ternyata dia kafir lalu masuk neraka, maka jatah surga untuknya itu diwarisi atau diberikan kepada orang iman. Sehingga kalimatnya kalian diwarisi pada surga. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 43. Huwa, adapun Allah iku alladzi dzat, arsala, yang telah mengutus siapa zat, rasulahu, pada utusannya zat, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, khusus Nabi Muhammad di sini, bukan utusan yang lain, bil huda, dengan membawa petunjuk dari kesesatan, wa dinil haq, dan agama yang hak, agama yang diridhoi oleh Allah. Liyudhirahu, supaya memenangkan siapa Allah, hu, pada agama yang hak, ala dini, mengalahkan agama selain Islam, kullihi, kesemuanya agama. Allah itu adalah zat yang telah mengutus utusannya, yaitu Nabi Muhammad, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Jadi agama Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah agama yang benar sekaligus petunjuk dari jalan kesesatan, dari kesesatan. Yang tujuannya supaya Allah memenangkan agama Islam ini mengalahkan semua agama. Karena memang Nabi Muhammad itu adalah utusan terakhir, Nabi terakhir. Setelah Nabi Muhammad,
Allah tidak mengutus utusan lagi, Allah tidak mengutus nabi lagi sampai nanti datangnya hari kiamat. Walau kariha, dan walaupun benci siapa al-musyrikuna, orang-orang yang musyrik. Walaupun orang-orang musyrik benci pada menangnya agamanya Allah, pada menangnya agama Islam. Ini ada di dalam surat At-Taubah ayat 33 dan surat As-Saff ayat 9. Laqad manna, niscaya sungguh telah memberi anugerah. Anugerah itu adalah pemberian yang sangat tinggi nilainya, bukan hanya pemberian biasa. Siapa Allahu Allah alal mu'minina, atas orang-orang iman. Idz ba'atsa, ketika mengutus siapa Allah, fihim, di kalangan mereka orang-orang iman, rasulan, pada seorang utusan, yaitu Nabi Muhammad. Min anfusihim, dari diri mereka, yaitu dari golongan mereka. Nabi Muhammad yang merupakan orang Arab diutus oleh Allah di kalangannya orang-orang Arab juga. Yatlu, yang membaca siapa utusan, alaihim, atas mereka orang-orang iman, ayatihi, pada beberapa ayat-ayatnya Allah yang berisi perintah, larangan, dan juga cerita. Yang dimaksud adalah ayat-ayat Al-Quran. Wa yuzakkihim, dan mensucikan siapa utusan him, pada mereka. Mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka dengan cara mengajarkan cara bertobat. Ya, dengan cara mereka beriman dan bertobat, sehingga mereka akan disucikan oleh Allah dari dosa-dosa yang telah mereka kerjakan. Wa yu'allimuhum, dan mengajari siapa utusan hum, pada mereka, al-kitab, pada kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Wal hikmata, dan hikmah, ilmu atau pengertian yang mencocoki pada hukumnya Allah Rasul, pada hukumnya Allah. Yang dimaksud hikmah di sini adalah al-hadis atau as-sunnah. Wa in, dan bahwasanya kanu, telah ada mereka, min qablu, dari sebelumnya, maksudnya sebelumnya datangnya utusan, datangnya Nabi Muhammad, iku lafi dolalin, niscaya di dalam kesesatan, mubinin, yang jelas. Sungguh Allah telah memberi anugerah kepada orang-orang iman. Sungguh Allah telah memberikan pemberian yang sangat-sangat berharga bagi orang-orang iman, yaitu ketika itu Allah mengutus seorang utusan di kalangan mereka dari golongan mereka sendiri, yaitu Allah mengutus Nabi Muhammad kepada orang-orang Mekah, orang-orang Arab, yang mana Nabi Muhammad ya berasal dari orang Arab, orang Mekah sendiri. Yang utusan itu membacakan beberapa ayatnya Allah kepada mereka, membacakan ayat-ayat Al-Quran yang berisi perintah, berisi larangan, dan juga berisi cerita. Dan utusan mensucikan kepada mereka, mengajari mereka untuk mensucikan diri dari dosa-dosa yang telah mereka kerjakan dengan cara beriman dan bertobat. Dan utusan itu mengajarkan kitab, yaitu Al-Quran, dan hikmah, yaitu sunnah, kepada mereka, sehingga mereka bisa menetapi agama yang benar. Karena agama yang benar itu
amalannya harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Dan sebelum datangnya utusan, mereka ada di dalam kesesatan yang jelas, karena memang belum mengetahui cara ibadah yang benar, cara ibadah yang dikehendaki oleh Allah, cara ibadah yang diridhoi oleh Allah, yang bisa menyelamatkan mereka dari nerakanya Allah dan mengantarkan mereka masuk ke dalam surganya Allah. Mereka baru terbebas dari kesesatan setelah datangnya Nabi Muhammad dengan menyampaikan ayat-ayatnya Allah dan sunnahnya. Mereka mengikuti, barulah mereka ada di dalam alam petunjuk, alam keimanan. Ini laqad manallahu seterusnya itu ada di dalam surat Ali Imran ayat 164. Asyhadu bersaksi aku an bahwasanya la ilaha tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu dan bersaksi aku anna Muhammadan sesungguhnya Nabi Muhammad iku Rasulullah utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Shalla semoga memberi rahmat siapa Allahu Allah alaihi atas Nabi Muhammad, wasallama dan semoga memberi keselamatan siapa Allah, wa ala alihi dan atas keluarganya Nabi Muhammad, wa ashabihi dan beberapa sahabatnya Nabi Muhammad. Sahabat itu adalah orang iman yang menjumpai Nabi atau sezaman dengan Nabi. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Semoga Allah memberi rahmat dan memberi keselamatan atas Nabi Muhammad dan atas keluarganya Nabi Muhammad dan atas para sahabatnya Nabi Muhammad. Amma adapun apa-apa ba'du setelah itu dan seterusnya. Faya ayuhan nas, maka wahai ingatlah manusia, ittaku bertakwalah kalian, Allah pada Allah, Ta'ala yang maha tinggi siapa Allah, wa ati'uhu dan taatlah kalian hu pada Allah. Wahai ingatlah manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, percaya pada cerita-ceritanya. Wa'lamu dan mengetahuilah kalian annallaha sesungguhnya Allah iku amarakum telah perintah siapa Allah kum pada kalian biawamiro pada beberapa perintah, fantasilu maka mengerjakanlah kalian. Ketahuilah sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian pada beberapa perintah, maka kerjakanlah perintah-perintah Allah tersebut. Wa nahakum dan telah melarang siapa Allah kum pada kalian binawahi pada beberapa larangan. Fajtanibuhu maka menjauhilah kalian. Fajtanibu maka menjauhilah kalian. Dan Allah telah melarang kalian dengan beberapa larangan, maka jauhilah larangan-larangannya Allah tersebut. Ibadallah wahai beberapa hambanya Allah, ittaku bertakwalah kalian Allah pada Allah, Ta'ala yang maha tinggi siapa Allah, wa ati'uhu dan taatlah kalian hu pada Allah. Alaikum menetapilah kalian
bil falahi pada keuntungan. Fala falaha maka tidak ada keuntungan illa kecuali bi kitabillah dengan kitabnya Allah. Maksudnya mengamalkan Al-Qur'an. Wa sunnati nabihi dan dengan sunnah nabinya Allah. Maksudnya mengamalkan sunnah atau al-hadis. Maka tidak ada keuntungan kecuali dengan menetapi, dengan mengerjakan Al-Qur'an dan mengerjakan sunnah nabinya Allah. Keuntungan di dunia dan di akhirat itu hanya bisa diperoleh kalau kalian menetapi Al-Quran dan sunnah nabinya Allah. Ala ingatlah, faqad qala maka sungguh telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu telah meninggalkan aku Nabi fikum di kalangan kalian amro ini pada dua perkara. Lan tadillu tidak akan sesat kalian ma tamassaktum selama berpegang teguh kalian bihima dengan keduanya. Ingatlah, Nabi telah bersabda, telah kutinggalkan dua perkara di kalangan kalian. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh pada dua perkara tersebut. Di dunianya bisa menetapi agama yang benar, di akhiratnya diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Dua perkara tersebut adalah kitaballahi, kitabnya Allah, bisa sebagai nasab gantinya amro ini, atau kitabillahi dengan khofat dengan jar sebagai badalnya bihima. Wa sunnati nabihi dan sunnah nabinya Allah, yaitu al-hadis. Dua perkara tersebut adalah kitabnya Allah Al-Quran dan sunnah nabinya Allah, yaitu al-hadis. Ibadallah, wahai beberapa hambanya Allah, ittaqu bertakwalah kalian Allah pada Allah Ta'ala yang maha tinggi siapa Allah. Wa ati'uhu dan taatlah kalian hu pada Allah. Alaikum menetapilah kalian bi kitabillahi pada kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Wa sunnati rasulihi dan sunnah utusannya Allah, yaitu al-hadis. Fa innal amala maka sesungguhnya amalan bihima dengan keduanya yang berdasarkan Quran dan hadis iku mujibun mewajibkan linailil fauzi untuk memperoleh keuntungan wal jannati dan beberapa surga. Tetapilah kitabnya Allah Al-Quran dan sunnah nabinya Allah Al-Hadis, karena amalan yang berdasarkan Quran dan hadis itu mewajibkan untuk memperoleh keuntungan dan beberapa surga. Karena hanya amalan yang berdasarkan Quran dan hadis saja yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa neraka dan mengantarkannya masuk ke dalam surga. Faqad qala maka sungguh telah berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi siapa Allah. Waman dan barang siapa yuti' yang taat dia Allah pada Allah, prakteknya mengerjakan hukum-hukumnya Allah Al-Quran, wa rasulahu dan pada utusannya Allah, yaitu Nabi Muhammad, mengerjakan sunnahnya Nabi Muhammad, faqad faza maka sungguh beruntung dia, fauzan dengan keuntungan, aziman yang sangat besar. Sungguh Allah telah berfirman, barang siapa yang taat kepada Allah dan utusannya Allah, maka sungguh dia beruntung dengan keuntungan yang sangat besar, yaitu diselamatkan dari neraka
dan dimasukkan ke dalam surga. Waman dan barang siapa yuti yang taat dia Allah pada Allah, wa rasulahu dan pada utusannya Allah, yudkhilhu maka akan memasukkan siapa Allahu padanya jannatin pada beberapa surga. Dan barang siapa yang taat pada Allah dan utusannya, maka Allah akan memasukkannya pada beberapa surga. Dikatakan beberapa surga karena Allah menciptakan surga itu ada 100 derajat, 100 tingkatan. Wa innal amala dan sesungguhnya amalan ibadah bighairihima dengan tanpa keduanya, tidak berdasarkan Quran dan hadis, iku mardudun ditolak. Sesungguhnya amal ibadah yang tidak berdasarkan Quran dan hadis itu ditolak oleh Allah. Tidak hanya ditolak, justru diancam masuk ke dalam neraka. Faqad qala maka sungguh telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa amila yang mengerjakan dia amalan pada pekerjaan, pada amalan, maksudnya amal ibadah, laisa yang tidak ada alaihi atas amalan opo amruna perkaraku Nabi, tidak ada dasarnya baik dalil dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi, fahuwa maka amalan iku raddun, maksudnya mardudun ditolak. Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang mengerjakan suatu amal ibadah yang tidak ada perkaraku atas amal tersebut, tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, maka amalan itu ditolak, tidak akan diberi pahala oleh Allah. Ibadallah, wahai beberapa hambanya Allah, ittaku, bertakwalah kalian Allah pada Allah Ta'ala yang maha tinggi siapa Allah. Wa ati'uhu dan taatlah kalian hu pada Allah. Al-jama'ata maksudnya alaikum al-jama'ah, ilzamu al-jama'ah, menetapilah kalian al-jama'ata pada jamaah. Al-jama'ah, menetapilah kalian pada jamaah, tetapilah jamaah. Faqad qala maka sungguh telah berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi siapa Allah, wa'tasimu dan berpegang teguhlah kalian, menetapilah kalian, bihablillahi pada talinya Allah, maksudnya agamanya Allah, yaitu agama Islam, jami'an dengan cara berjamaah, bersatu diwadahi dalam wujud jamaah. Wala tafarraqu dan janganlah berpecah belah kalian. Sungguh Allah telah berfirman, tetapilah talinya Allah, tetapilah agamanya Allah, agama Islam, dengan cara berjamaah, bersatu di dalam jamaah. Dan janganlah kalian berpecah belah menetapi agamanya Allah tapi tidak berjamaah. Itu namanya firqah. Dalam surat Ali Imran ayat 103. Waqala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum menetapilah kalian bil jamaati pada jamaah. Wa iyyakum dan takutlah kalian, menjauhilah kalian wal firqata pada firqah, pada berpecah belah, tidak berjamaah. Dan Nabi bersabda, tetapilah jamaah dan takutlah, jauhilah pada firqah, berpecah belah yang tidak berjamaah. Waqala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa arada yang menghendaki dia buhbuhatal jannati pada tengah-tengahnya surga, maksudnya di dalamnya surga, fal yalzam maka hendaklah menetapi dia al jama'ata pada jamaah. Nabi telah bersabda, barang siapa yang ingin berada di tengah-tengahnya surga,
barang siapa yang ingin masuk surga, maka hendaklah dia menetapi jamaah. Ibadallah, wahai beberapa hambanya Allah, ittaqu, bertakwalah kalian Allah pada Allah Ta'ala yang maha tinggi siapa Allah. Wa ati'uhu, dan taatlah kalian hu pada Allah. As-salata, aqimus salah. Aqimu, menetapilah kalian as-salata pada salat. Aqimu, menetapilah kalian as-salata pada salat. Tetapilah salat, tegakkanlah salat. Fa innaha, maka sesungguhnya salat, maksudnya salat di sini ya salat wajib 5 waktu dalam sehari semalam itu. Iku imaduddin, beberapa tiangnya agama. Karena sesungguhnya salat itu adalah tiangnya agama. Yang membuat agama itu bisa berdiri, yang membuat agama itu bisa tegak adalah salat. Agamanya seseorang dikatakan tegak kalau dia tertib di dalam mengerjakan kewajiban ibadah salat. Man, barang siapa hafidhuha, yang menjaga dia ha pada salat, dijaga baik waktunya, kesuciannya, kekhusyuannya, tumakninahnya, faqad hafidhu, maka sungguh menjaga dia dinahu, pada agamanya orang. Barang siapa yang menjaga salatnya, maka sungguh dia menjaga pada agamanya. Waman, dan barang siapa doya'aha, yang menyia-nyiakan dia ha pada salat, dia tidak menjaga waktunya, tidak menjaga kesuciannya, tidak menjaga kekhusyuannya, tidak menjaga ketumakninahannya, fahuwa, maka dia orang lima pada apa-apa ibadah, siwaha, selainnya salat, iku atya'u, lebih menyia-nyiakan. Barang siapa yang menyia-nyiakan salatnya, maka pada ibadah selain salat pastilah dia lebih menyia-nyiakan, lebih tidak tertib. Ibadallah, wahai beberapa hambanya Allah, ittaqu, bertakwalah kalian Allah pada Allah Ta'ala yang maha tinggi siapa Allah. Wa ati'uhu, dan taatlah kalian hu pada Allah. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa taroka, yang meninggalkan dia salasa juma'in, pada 3 Jumatan, tidak ada keterangan harus berturut-turut, pokoknya 3 kali salat Jumat, tahaunan, dengan meremehkan, maksudnya tidak ada uzur yang memperbolehkan dia untuk tidak salat Jumat, tapi dia sengaja tidak sholat Jumat. Contoh uzurnya ya sakit, bepergian, gitu. Biha, pada sholat Jumat, tomba'a, maka menyetempel, maka mengecap sebagai orang munafik, siapa Allahu Allah, ala qalbihi, atas hatinya orang. Barang siapa yang meninggalkan 3 sholat Jumat karena meremehkan pada sholat Jumat, ya, tidak ada uzur, tapi dia sengaja tidak mengerjakan sholat Jumat, maka Allah mengecap, Allah menyetempel hatinya sebagai orang munafik, karena dengan sengaja meninggalkan ibadah yang wajib. Ibadallah, wahai beberapa hambanya Allah, ittaqu, bertakwalah kalian Allah pada Allah Ta'ala yang maha tinggi siapa Allah. Wa ati'uhu, dan taatlah kalian hu pada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena akan membaca ayat Al-Qur'an di sini, membaca ta'awud dulu. A'udzu, berlindung aku billahi, kepada Allah, minasyaitoni, dari syaitan, ar-rajimi, yang dirajam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingatlah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina, wahai ingatlah orang-orang amanu, yang beriman mereka. Ittaqu, bertakwalah kalian Allah pada Allah, haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah.
Wala tamutunna, dan jangan mati sungguh kalian, illa kecuali wa antum, sedangkan kalian iku muslimuna, orang-orang yang Islam. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah. Dan kalian jangan sampai mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Surat Ali Imran ayat 102. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian bihablillahi, pada talinya Allah, maksudnya agamanya Allah, agama Islam, jami'an, dengan cara berjamaah. Wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah kalian, tidak berjamaah. Wadhkuru, dan ingatlah kalian nikmatallahi, pada nikmatnya Allah, alaikum, atas kalian. Ingatlah kalian pada nikmatnya Allah. Setelah ingat kemudian bersyukur. Yaitu ketika itu, sebelum datangnya Islam, sebelum kalian jadi orang Islam, sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah, kuntum, telah ada kalian, khususnya orang-orang Madinah, orang suku Aus sama suku Khazraj, iku a'daan, bermusuh-musuhan. Terjadi peperangan yang disebut perang Bu'ath di antara orang suku Aus sama suku Khazraj selama 120 tahun. Fa'alafa, maka mengumpulkan siapa Allah, merukunkan siapa Allah, baina qulubikum, antara beberapa hati kalian. Setelah Nabi Muhammad datang ke Madinah, ya, amar ma'ruf di Madinah, alhamdulillah Allah paring suku Aus maupun suku Khazraj jadi orang Islam. Setelah jadi orang Islam, Allah merukunkan hati kalian. Ya, tidak musuh-musuhan lagi, tidak perangan lagi. Fa'asbahtum, maka jadi kalian binikmatihi, sebab nikmatnya Allah, ikhwanan, beberapa saudara. Sebab nikmatnya Allah berupa hidayah, berupa Islam, kalian menjadi bersaudara, tidak musuh-musuhan lagi, tidak perangan lagi. Wa kuntum, dan telah ada kalian, Allah menggambarkan keadaannya orang-orang Madinah ketika dulu belum Islam, ala syafa khufratin, atas pinggirnya jurang, minan nari, dari neraka. Dan kalian dulu ketika belum masuk Islam, ibaratnya ada di pinggir jurang neraka. Sewaktu-waktu mati maka langsung tergelincir, gelundung masuk ke dalam neraka. Fa'angqadhakum, maka menyelamatkan siapa Allah, kum, pada kalian, minha, dari pinggir jurang neraka. Dengan cara Allah mendatangkan Nabi Muhammad, Allah mendatangkan agama Islam, kalian jadi orang Islam. Dengan kalian jadi orang Islam, Allah menyelamatkan kalian, menjauhkan kalian dari pinggir jurang neraka. Sehingga sewaktu-waktu mati mendapatkan janji dari Allah, mati dalam keadaan Islam, masuk surga, selamat dari neraka. Kadzalika, seperti demikian itulah, yubayyinu, menerangkan siapa Allahu Allah, lakum, untuk kalian, ayatihi, pada beberapa ayatnya Allah, la'allakum, agar kalian ikut tahtaduna, mendapat petunjuk kalian. Seperti itulah Allah menerangkan beberapa ayatnya kepada kalian, supaya kalian mendapat petunjuk, supaya bersyukur. Dulu musuh-musuhan, dulu ada di pinggir jurang neraka, setelah jadi orang Islam jadi rukun, diselamatkan dari pinggir jurang neraka. Selanjutnya di dalam Islam, supaya tetap rukun, dipertahankan dirinya di dalam Islam, ya, supaya nanti mati dalam keadaan Islam. Ayat 103. Wal takun, dan hendaklah jadi atau hendaklah ada, minkum, dari golongan kalian, siapa ummatun, umat, yad'una, yang mengajak mereka umat, ilal khairi, pada kebaikan, wa ya'muruna, dan memerintahkan mereka umat, bil ma'rufi, pada kebaikan, wa yanhauna, dan mencegah mereka umat, anil munkari, dari kemunkaran.
Wa ulaika dan demikian itu mereka, hum mereka, iku al-muflihuna orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Di dunia bisa menetapi agama yang benar, di akhiratnya diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Hendaklah ada dari golongan kalian umat yang mengajak pada kebaikan, memerintahkan pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Berarti di kalangan umat Islam itu harus ada orang-orang yang menjadi pelopor, menjadi motor di dalam mengajak pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Ayat 104. Barokah, semoga memberi barokah. Ini doanya khatib yang diamini oleh makmum. Barokah, semoga memberi barokah siapa Allahu Allah li kepadaku orang yang khutbah. Walakum dan bagi kalian para peserta sholat Jumat, jamaah sholat Jumat. Fil Qur'ani di dalam Al-Quran al-azimi yang agung. Wa nafa'ani dan semoga memberi manfaat siapa Allah nih padaku, wa iyyakum dan pada kalian, bil ayati dengan beberapa ayat Al-Quran, wa dzikri dan peringatan, al-hakimi yang menghukumi atau al-hakimi yang mempunyai hikmah. Innahu sesungguhnya Allah, iku ta'ala maha tinggi siapa Allah, jawadun maha dermawan, karimun maha mulia, malikun menjadi raja, barun baik, raufun belas kasih, rahimun maha penyayang. Sifat-sifatnya Allah ini maha semua, maha dermawan, maha mulia, maha menjadi raja, maha baik, maha belas kasih, maha kasih sayang. Wastaghfiru dan minta ampunlah kalian Allah pada Allah. Innahu sesungguhnya Allah, huwa Allah, iku al-ghafuru, zat yang maha pengampun, mengampuni pada orang-orang iman yang mau bertobat dari dosa-dosanya. Ar-Rahimu lagi maha penyayang, menyayangi kepada orang-orang iman. Nah, setelah selesai khutbah pertama ini, imam duduk. Ya, imam duduk sebagai pemisah antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Ketika hendak memulai khutbah kedua, baru kemudian imam berdiri lagi. Al-khutbatu khutbah atsaniyah yang kedua. Khutbah yang kedua ini tidak dimulai dengan salam sebagaimana khutbah yang pertama. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah, kama yajibu sebagaimana wajib, alaina atas kami, min hamdihi dari pujiannya Allah. Maksudnya memuji kepada Allah. Wa ta'zimihi dan mengagungkan Allah. Segala puji bagi Allah sebagaimana wajib bagi kami untuk memuji dan mengagungkan kepada Allah. Wa nashkuruhu dan bersyukur kami pada Allah subhanahu maha suci Allah, ala ihsanihi atas beberapa kebaikannya Allah, wa in'amihi dan beberapa kenikmatannya Allah, wa takrimihi dan memuliakannya Allah. Dan kami bersyukur kepada Allah yang maha suci atas kebaikannya, kenikmatannya dan memuliakannya Allah kepada kami. Wa na'udzu dan berlindung kami bihi kepada Allah, minta perlindungan kami bihi kepada Allah, min syururi anfusina dari beberapa kejelekan diri kami, kejelekan hati kami. Wa sayyiati a'malina dan beberapa kejelekannya amalan kami, perbuatan kami. Wa min nazaghati syaitan dan dari beberapa godaannya setan, wa tauhimihi dan bujukannya setan. Wa asyhadu dan bersaksi aku bahwasanya
La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Wahdahu, dengan esanya Allah. La syarika, tidak ada sekutu. Lahu, bagi Allah. Tidak ada sekutu atau tidak ada yang menyamai lahu, bagi Allah. Fi rububiyatihi, di dalam sifat ketuhanannya Allah. Dalam hal bahwa Allah itu maha menciptakan. Ya. Tidak ada selain Allah yang menyamai Allah dalam hal sifatnya Allah yang maha pencipta. Wa ilahiyatihi, dan sifat ketuhanannya Allah. Dalam hal Allah itulah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan lain yang berhak disembah selain Allah. Kalau fi rububiyatihi, tidak ada Tuhan selain Allah yang mampu menciptakan sebagaimana Allah. Hanya Allah yang mampu menciptakan. Wa ilahiyatihi, di dalam sifat ketuhanannya Allah dalam hal berhak disembah, maka tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Wa asma'ihi, dan beberapa namanya Allah. Wa sifatihi, dan beberapa sifatnya Allah. Tidak ada yang menyamai Allah dalam hal nama-namanya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Syahadatan, menyaksikan, syahadatan dengan persaksian, mubarra'atan, yang dibersihkan, minas syirki, dari syirik, wasyukuki, dan keraguan, salimatan, yang selamat. Maksudnya syahadatan mubarra'atan salimatan minasyirki wasyukuk. Aku bersaksi dengan persaksian yang dibersihkan dan selamat dari syirik dan ragu-ragu. Wa asyhadu, dan bersaksi aku, anna Muhammad, dan sesungguhnya Nabi Muhammad iku abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Al-makhsusu, orang yang dikhususkan, minar Rabbi, dari Tuhan, dari Allah, dikhususkan dari Allah, bi kamali qurbihi, sebab sempurnanya, dekatnya Nabi Muhammad. Dekatnya Nabi Muhammad kepada Allah. Wa taqdimihi, dan sebab sempurnanya, dahulunya Nabi Muhammad kepada Allah. Al-makhsusu minar rabbi bikamali kurbihi wa taqdimihi. Yang Nabi Muhammad itu orang yang dikhususkan dari Allah sebab sempurnanya dekatnya dengan Allah dan sempurnanya dahulunya dengan Allah. Allahumma, ya Allah, salli, semoga memberi rahmat Engkau, wasalim, dan semoga memberi keselamatan Engkau, ala abdika, atas hambamu, wa rasulika, dan utusanmu, yaitu Muhammadin, Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi Muhammad, termasuk seanak turunnya, otomatis yang Islam, otomatis yang iman, karena bisa jadi kemudian ada anak turunnya Nabi yang tidak Islam, sebagaimana nabi-nabi yang lain. Ada juga di antara beliau-beliau para nabi itu yang anaknya tidak diberi hidayah oleh Allah, ya, seperti Nabi Nuh juga begitu. Wa ashabihi, dan beberapa sahabatnya Nabi Muhammad. Waman, dan orang. Waman, wawu atop di situ ya. Wasolli wasalim seterusnya. Waman, dan atas orang, ikutafa, yang mengikuti dia, syar'ahu, pada syariatnya Nabi Muhammad, al-mutahhara, yang disucikan dari syirik, wattaba'a, dan mengikuti dia, millatahu, pada agamanya Nabi Muhammad, al-qawimata, yang tegak. Dan orang yang mengikuti syariatnya Nabi Muhammad yang disucikan dari syirik, dan orang yang mengikuti agamanya yang tegak. Berarti ya, semua orang iman sampai hari kiamat didoakan mendapatkan rahmat dan mendapatkan keselamatan.
Ama adapun apa-apa ba'du setelah itu. Faya ayuhan nas, maka wahai ingatlah manusia, ittaku bertakwalah kalian Allah pada Allah Ta'ala yang maha tinggi siapa Allah. Wa ati'uhu, dan taatlah kalian hu pada Allah. Fa inna ta'atahu, maka sesungguhnya taat kepada Allah iku aqwamu, lebih benar. Wa aqwa, dan lebih kuat. Sesungguhnya taat kepada Allah itu lebih benar dan lebih kuat. Wa tazawwadu, dan berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadi, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal iku at-taqwa, ketakwaan. Lafadz ini kalau dalam Al-Quran itu konteksnya orang yang berangkat haji. Pengertian bagi orang yang berangkat haji, ketika kalian mengerjakan ibadah haji, kalian supaya membawa bekal yang cukup. Berupa makanan, berupa pakaian. Karena sebaik-baiknya bekal dalam mengerjakan ibadah haji adalah bekal yang cukup. Tapi ini bisa dipraktikkan pada konteks nasihat kepada orang Islam, para jamaah sholat Jumat. Ya, di dalam mengarungi dunia menuju akhirat, kalian supaya membawa bekal. Karena sebaik-baiknya bekal menuju akhirat adalah ketakwaan. Wa'lamu, dan mengetahuilah kalian anna asdaqal hadithi, sesungguhnya lebih benarnya cerita iku kitabullah, kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Ketahuilah sesungguhnya lebih benarnya cerita itu adalah kitabnya Allah, Al-Quran. Ya, apapun yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran itu benar, itu nyata apa adanya. Yang cerita yang sudah terjadi ya betul-betul kejadiannya seperti itu. Contohnya cerita tentang Allah menciptakan langit bumi, ceritanya Nabi Adam, ceritanya Nabi Nuh, cerita-cerita sebelum Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ya betul-betul kejadiannya seperti itu. Kalau ceritanya akan datang tentang alam kubur, tentang hari kiamat, tentang akhirat, ya nanti akan betul-betul terjadi seperti itu. Wa khairal huda wa khairal hadyi, dan sebaik-baiknya petunjuk iku hadyu Muhammadin, petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk itu ada 3. Yang pertama adalah hidayah keimanan, hidayatul iman, dan itu hanya Allah yang punya hak untuk memberi. Yang kedua adalah hidayatul dalalah, petunjuk berupa contoh ibadah sunnah Nabi. Yang ketiga adalah hidayatul gharizah, petunjuk berupa naluri makhluk untuk mendapatkan bisa mencari rizkinya, untuk berlindung dari musuh-musuhnya. Nah, yang dimaksud sebaik-baiknya petunjuk di sini adalah sebaik-baiknya petunjuk ibadah atau contoh ibadah itu adalah petunjuk ibadah, contoh ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri, dan sejelek-jeleknya beberapa perkara, maksudnya perkara agama, iku muhdatsatuha, barunya perkara. Sejelek-jeleknya perkara agama itu adalah barunya perkara. Artinya tidak ada dalil di dalam Al-Quran, tidak ada dalil di dalam Al-Hadis, dan juga tidak ada contoh di zaman Nabi dan para sahabat. Ya. Ini khusus dalam urusan agama. Khusus dalam urusan agama. Kalau untuk urusan perilaku manusia, kebutuhan manusia, teknologi dan sebagainya, itu tidak masuk di sini. Jadi yang dimaksud sejelek-jeleknya perkara di sini, sejelek-jeleknya perkara ibadah. Karena perilakunya manusia itu ada ibadah, ada. Nah, sejelek-jeleknya perilaku ibadah itu adalah ibadah yang baru. Tidak ada contohnya di dalam Quran hadis, tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Itulah yang jelek. Walaupun manusia mengatakan itu baik, tapi kalau ternyata tidak ada sandaran dalilnya, tidak ada contohnya di zaman Nabi dan para sahabat,
itu adalah sejelek-jeleknya perkara. Tapi kalau urusan duniawi tidak ada kaitan sama lafadz ini. Contohnya dulu tidak ada kamera, dulu tidak ada mikrofon dan sebagainya, dulu nggak ada kendaraan, dulu nggak ada pesawat, itu tidak dimaksud wasyarul umuri, karena itu urusan adah, bukan urusan ibadah. Jangan keliru, ya, jangan keliru. Wa kullu muhdatsatin, dan tiap-tiap yang baru, maksudnya ibadah yang baru yang tidak ada contohnya di zaman Nabi dan para sahabat, iku bid'atun, bid'ah, model baru, karena memang tidak ada contohnya di zaman Nabi dan para sahabat. Setiap ibadah yang baru itu namanya bid'ah, model baru. Wa kullu bid'atin, dan tiap-tiap bid'ah iku dolalatun, sesat. Tiap-tiap model baru dari ibadah itu sesat. Ya. Tidak ada dalilnya dalam Quran dan hadis, tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Ya. Wa kullu dolalatin, dan tiap-tiap sesat iku finnari, di dalam neraka. Tiap-tiap kesesatan itu ada di dalam neraka. Disitulah wajibnya untuk memurnikan ibadah, ya, baik secara teori maupun praktek dengan Quran dan hadis. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Kita break sebentar, mungkin mau ongkek-ongkek atau mungkin minum, monggo silahkan. Baik, istirahatnya cukup, kita lanjutkan kembali. Wa'alaikum, dan menetapilah kalian bil jama'ati, pada jamaah. Fa inna yadallahi, maka sesungguhnya tangannya Allah, pertolongannya Allah, ridhonya Allah, iku alal jama'ati, atas jamaah. Tetapilah jamaah, karena sesungguhnya tangannya Allah, ridhonya Allah, pertolongannya Allah itu atas jamaah. Waman, dan barang siapa syadda, yang keluar dari jamaah, baik dia menyatakan sudah keluar dari jamaah atau mengerjakan sesuatu yang menyebabkan dia sudah dihukumi keluar dari jamaah. Contohnya sudah sengaja tidak taat, sengaja untuk berbuat maksiat. Syadza, maka keluar dia ilan nari, menuju neraka. Barang siapa yang keluar dari jamaah, maka dia keluar menuju neraka. Wa'lamu, dan mengetahuilah kalian, annakum, sesungguhnya kalian, wa, dan besok, yaitu di hari kiamat, baina yadayillahi, di depannya Allah, iku mauqufuna, orang-orang yang diberhentikan, wa bi'amalikum, dan dengan beberapa amalan kalian, iku majziyuna, orang-orang yang dibalas, wa an af'alikum, dan dari beberapa perbuatan kalian, iku muhasabuna, orang-orang yang dihisab, orang-orang yang dihitung, wa ala tafritikum, dan atas kelalaian kalian. Tafrit itu contohnya dalam sholat, sudah masuk waktunya sholat, dia dalam keadaan longgar, tapi dia tafrit, menunda-nunda untuk mengerjakan sholat sampai waktu sholatnya berlalu, dia belum sholat, namanya tafrit. Nah, tafrit dalam ibadah juga begitu. Orang sudah terkena kewajiban ibadah, ya, dia santai-santai sampai akhirnya waktunya habis, dia belum mengerjakan ibadah tersebut. Maka atas tafrid atau kelalaian kalian, iku nadimuna, orang-orang yang menyesal. Dan ketahuilah, besok kalian akan dihentikan di hadapannya Allah, dan akan dibalas atas amalan kalian, dan perbuatan kalian akan dihisab, dan kalian akan menyesal atas kelalaian kalian. Wa saya'lamu, dan akan mengetahui siapa alladzina, orang-orang, zalamu, yang aniaya mereka, yaitu orang-orang yang kafir, orang-orang yang ahli maksiat, ayyamun qalbin, pada manakah tempat kembali,
yanqalibuna akan kembali mereka. Dan di saat itu orang-orang yang aniaya, orang-orang yang di dunianya mereka kafir, orang-orang yang di dunia mereka fasik, akan mengetahui mereka akan kembali kemana. Karena besok di akhirat orang akan menerima buku amalannya itu, ada yang dia terima dengan tangan kanan, ada yang dia terima dengan tangan kiri. Orang-orang yang menerima buku amalannya dengan tangan kiri, dari catatan yang ada di dalam buku amalnya itu dia sudah bisa mengetahui dia nanti akan menjadi penghuni surga apa penghuni neraka. Yaitu mereka akan masuk ke dalam neraka. Tsumma lamu kemudian mengetahuilah kalian annallaha sesungguhnya Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala dan maha tinggi siapa Allah, iku amarakum telah perintah siapa Allah kum pada kalian, biamrin dengan perintah suatu amalan, bada'a maka memulai siapa Allah fihi dengan perintah, binafsihi dengan dirinya Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ketika Allah memerintahkan kalian pada suatu perkara, suatu amalan, maka Allah memulai mengerjakan perkara tersebut. Wasana dan menomorduakan siapa Allah, giliran keduanya, fihi di dalam perkara, bimalaikatihi dengan beberapa malaikatnya Allah, al-musabbihati yang mensucikan bikudusihi dengan kesuciannya Allah. Yang giliran keduanya Allah memerintahkan para malaikat untuk mengerjakan perkara tersebut. Wasalasa dan menomortigakan siapa Allah bikum pada kalian, ayyuhal mu'minun wahai orang-orang iman, min jinnihi dari jinnya Allah, wa insihi dan manusianya Allah. Giliran ketiga Allah memerintahkan kalian wahai orang-orang iman dari golongan jin dan manusianya Allah untuk mengerjakan perkara tersebut. Jadi polanya seperti itu. Ketika Allah memerintahkan suatu perkara kepada orang iman, tahapan pertama Allah sendiri yang mengerjakan. Tahapan kedua Allah memerintahkan para malaikat untuk mengerjakan. Barulah yang ketiga Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakan perkara tersebut. Contohnya ini, faqala maka berfirman Jalla yang maha agung, min qailin dari zat yang berfirman, aliman lagi maha mengetahui. Allah berfirman, innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan beberapa malaikatnya Allah, iku yusalluna mendoakan mereka. Kalau Allah memberi rahmat. Kalau malaikat mendoakan rahmat. Ala nabi atas nabi. Maksudnya Nabi Muhammad. Alif lam ta'rif dalam lafadz an-nabi ini menunjukkan kalau an-nabi itu makrifat tertentu. Bukan semua nabi, tapi khusus Nabi Muhammad. Ala nabi di sini maksudnya khusus Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad dan para malaikat mendoakan rahmat untuk Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina wahai ingatlah orang-orang amanu yang beriman mereka, sallu mendoakanlah rahmat kalian alaihi atas Nabi Muhammad. Ya. Contohnya doa selawat ya selawat Ibrahimiyah itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wasallimu dan mendoakanlah selamat kalian kepada Nabi Muhammad tasliman dengan mendoakan selamat sungguh. Contohnya dalam doa tahiyat itu. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wa thayyibat assalamu alaika ayuhan nabi terusnya itu. Itu wasallimu taslima. Ini ada dalam surat Al-Ahzab ayat 56.
Jadi seperti itu prakteknya. Dalam hal Allah memerintahkan orang iman untuk mendoakan sholawat kepada Nabi Muhammad, Allah yang pertama kali memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, Allah memerintahkan para malaikat untuk mendoakan rahmat untuk Nabi Muhammad. Yang ketiga, Allah perintah pada orang iman untuk mendoakan rahmat untuk Nabi Muhammad. Wa qad qala, dan sungguh telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa shalla yang mendoakan rahmat dia alayya atasku Nabi Muhammad, sholatan pada doa rahmat wahidatan yang satu, contohnya sallallahu alaihi wasallam atau sholawat Ibrahimiyah, shalla maka memberi rahmat siapa Allah alaihi atas orang, biha sebab satu doa sholawat, Allah memberi rahmat asron pada 10 rahmat. Nabi bersabda, barang siapa yang mendoakan rahmat padaku satu doa rahmat, satu doa sholawat, maka sebab satu doa sholawat tersebut Allah memberinya 10 rahmat. Bahkan di hadis yang lain dijelaskan, sungguh rugi orang yang mendengar namaku disebut tapi kemudian dia tidak mau mendoakan sholawat untukku. Ya, karena polnya, pahalanya satu doa rahmat, Allah membalas 10 rahmat. Contohnya ini, contoh doa rahmat. Allahumma ya Allah salli, semoga memberi rahmat engkau ala Muhammadin atas Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammadin dan atas keluarganya Nabi Muhammad, kama shallaita sebagaimana memberi rahmat engkau ala Ibrahim, ala ali Ibrahim atas keluarganya Nabi Ibrahim. Wa barik, dan semoga memberi barokah engkau ala Muhammadin atas Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammadin dan atas keluarganya Nabi Muhammad, kama barokta sebagaimana telah memberi barokah engkau ala ali Ibrahim atas keluarganya Nabi Ibrahim, fil alamin di dalam seluruh alam. Innaka sesungguhnya engkau iku hamidun maha terpuji, majidun lagi maha agung. Ini boleh kalimat fil alamin itu ikut kalimat berikutnya. Jadi komanya setelah lafadz fil alamin. Kama barokta ala ali Ibrahim fil alamin. Boleh begitu. Sebagaimana engkau telah memberi barokah kepada keluarganya Nabi Ibrahim di dalam seluruh alam. Innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung. Atau boleh fil alamin ikut di lafadz berikutnya. Berarti komanya setelah lafadz ala ali Ibrahim, koma fil alamina innaka hamidum majid. Fil alamina di dalam seluruh alam, innaka sesungguhnya engkau Allah iku hamidun maha terpuji, majidun lagi maha agung. Ini juga disebut sebagai sholawat Ibrahimiyah, karena menyebut mendoakan Nabi Muhammad sekaligus menyebut dan mendoakan Nabi Ibrahim. Allahumma ya Allah salli, semoga memberi rahmat engkau, wasallim dan semoga memberi selamat engkau, keselamatan engkau, ala abdika atas hambamu, wa rasulika dan atas utusanmu, yaitu Muhammadin Nabi Muhammad, sahibil wajhi orang yang mempunyai wajah, al-anwari yang bercahaya, wal jabini dan pelipis, al-azhari yang mencorong, yang bersinar. Sifatnya Nabi Muhammad. Warda dan semoga meridhoi engkau, Allahumma ya Allah, an ashabihi dari beberapa sahabatnya Nabi Muhammad, yaitu Abi Bakrin, wa Umar dan Umar, wa Uthman dan Uthman, wa Ali dan Ali. Wa ansa iri ashabi nabika dan dari seluruh beberapa sahabat nabimu, ajma'ina dengan kesemuanya. Sahabat itu adalah orang iman, orang Islam yang menjumpai Nabi atau sezaman dengan Nabi walaupun tidak ketemu dengan Nabi. Wa ali tabi'in dari tabi'in, maknanya orang-orang yang mengikuti
tabi'in itu adalah orang iman yang menjumpai sahabat atau sezaman dengan sahabat, tidak berjumpa dengan Nabi. Karena memang tidak sezaman dengan Nabi. Itu adalah generasi kedua di dalam Islam. Generasi pertamanya sahabat, generasi keduanya tabi'in. Wa tabi'it tabi'in, dan orang yang mengikuti tabi'in atau atba'ut tabi'in, yaitu orang iman yang menjumpai golongannya tabi'in atau sezaman dengan golongannya tabi'in, tidak menjumpai sahabat karena memang tidak sezaman dengan sahabat. Waman, dan orang tabi'ahum yang mengikuti dia hum pada mereka, mengikuti bi ihsanin dengan kebaikan, maksudnya melanjutkan kebaikan, ila yaumidin, sampai harinya agama, maksudnya sampai hari kiamat. Wa anna, dan dari kami, sama doanya dengan depan, wardallahumma anna, ma'ahum, bersama mereka, binikmatika, dengan nikmatmu, wa mannika, dan anugerahmu, wa karamika, dan kemuliaanmu, wa rahmatika, dan rahmatmu, ya arhamar rahimin, wahai lebih sayangnya orang-orang yang menyayangi, wahai zat yang paling menyayangi. Allahumma, ya Allah, a'izza, semoga memenangkan engkau, semoga memuliakan engkau, al-islama, pada agama Islam, wal muslimin, dan orang-orang Islam, wa adzilla, dan semoga menghinakan engkau, asyirka, pada syirik, agama syirik, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, wa ahlik, dan semoga merusak engkau al-kafarata, pada orang-orang kafir, wansur, dan menolonglah engkau al-mu'minin, pada orang-orang iman, wa dammir, dan semoga merusak engkau a'da ad-din, pada beberapa musuhnya agama, orang-orang yang memusuhi agama Islam. Allahumma, ya Allah, aminna, semoga mengamankan engkau, semoga memberi keamanan engkau, na, pada kami, fi durina, di dalam rumah kami atau di dalam desa kami, wa aslih, dan semoga memperbaiki engkau, wulata umurina, pada para pengatur perkara kami, waja'al, dan semoga menjadikan engkau, Allahumma, ya Allah, wilayatana, pada wilayah kami, pada negara kami, fiman, di dalam orang, khafaka, yang takut dia kepadamu, wattaqaka, dan bertakwa dia kepadamu, wattaba'an, dan mengikuti dia, ridho, kepada keridhoanmu, birahmatika, dengan rahmatmu, ya arhamar rahimin, wahai lebih sayangnya orang-orang yang menyayangi, wahai Allah yang maha penyayang. Allahumma, ya Allah, akim, semoga menetapkan engkau, alamal jihadi, pada beberapa tandanya jihad, tandanya perjuangan, maksudnya orang-orang iman, ya, di dalam kalangannya orang iman masih terlihat semangat di dalam memperjuangkan agama Islam, termasuk semangat untuk mencari ilmu, yang mana di zaman sekarang itu jihadnya jihad dengan ilmu, ya. Dengan kita punya ilmu, memperjuangkan agama Allah dengan ilmu, diri kita berilmu, saudara-saudara kita berilmu, sehingga di situ bisa mengamalkan agama yang hak ini. Waqama, dan semoga merusak engkau, ahla syirki, pada ahli syirik, maksudnya pelaku kemusyrikan, wal fasadi, dan ahli kerusakan, pelaku kerusakan, wal inadi, dan ahli
menentang, yaitu pelaku atau orang-orang yang mengerjakan perbuatan maksiat bertentangan dengan hukumnya Allah Rasul. Wansur, dan semoga membentangkan engkau rahmataka pada rahmatmu, pada kasih sayangmu, alal ibadi atas beberapa hamba, atas hambamu yang iman. Ya man wahai zat, lahu bagi zat ad-dunya dunia, wal akhiratu dan akhirat, wa ilaihi dan kepada zat al-ma'adu tempat kembali. Ya Allah, semoga engkau membentangkan rahmatmu atas hamba-hambamu, wahai zat yang menguasai dunia dan akhirat, dan kepadanya tempat kembali, yaitu besok di hari kiamat semuanya akan bangkit kembali menghadap untuk dihisab amalannya di sisi Allah. Allahumma ya Allah, ighfir, semoga mengampuni engkau, lil muslimin pada orang-orang Islam laki-laki, wal muslimat dan orang-orang Islam perempuan, wal mukminin dan orang-orang iman laki-laki, wal mukminati dan orang-orang iman perempuan. Ada yang tingkatannya masih Islam, ada yang tingkatannya sudah iman, nanti meningkat lagi menjadi ihsan. Al-ahya'i orang-orang yang hidup, minhum dari mereka, muslimin dan mukminin, wal amwati dan orang-orang yang mati, baik orang yang sekarang masih hidup maupun orang-orang yang sudah mati dari golongannya orang-orang Islam dan orang-orang iman. Semua ampunilah dosa-dosa mereka. Allahumma ya Allah, nawwir, semoga memberi cahaya engkau ala ahlil kuburi atas penghuni kubur, memberi cahaya kuburahum pada beberapa kuburan mereka, supaya kuburannya itu terang, maksudnya mengalami keadaan yang baik di alam kubur, ya, tidak mengalami kegelapan dan tidak mengalami siksaan di alam kubur. Maksudnya ya orang-orang iman yang sudah mati. Doa ini khusus untuk orang-orang iman, tidak berlaku umum. Wa'fir, dan semoga mengampuni engkau lil ahya'i pada orang-orang yang hidup. Wa yasir, dan semoga memudahkan engkau lahum untuk mereka orang-orang yang masih hidup, umurahum pada beberapa perkara mereka, dan ampunilah orang-orang iman yang masih hidup dan mudahkanlah perkara mereka. Allahumma ya Allah, semoga menerima taubat engkau alat ta'ibin atas orang-orang yang bertobat. Wa'ufir, dan semoga mengampuni engkau dzunubal mudnibin pada beberapa dosanya orang-orang yang berdosa. Waqdi, dan membayarlah engkau andaina pada hutang, anil madinin dari orang-orang yang berhutang. Maksudnya berilah mereka kemampuan, berilah mereka rizki sehingga mampu untuk membayari hutang-hutang mereka. Wasfi, dan semoga menyembuhkan engkau marndol muslimin pada orang sakitnya orang-orang Islam. Orang-orang Islam yang sakit, sembuhkanlah mereka ya Allah. Waktu, dan semoga menulis engkau as-sihata pada kesehatan, wal afiyata dan kewarasan, selamat dari segala macam bahaya, wassalamata dan keselamatan, lana untuk kami baik yang khotib maupun jamaah salat Jumat tersebut, walika fatil muslimin, dan untuk seluruh orang-orang Islam. Ya Allah, tulislah kesehatan, kewarasan dan keselamatan untuk kami dan untuk seluruh orang-orang Islam. Fi barrika, di dalam daratanmu, wa bahrika dan lautanmu, ajma'ina kesemuanya. Selamat baik di daratan maupun di
lautan. Allahumma ya Allah idfa, semoga menolak engkau anna, jauh dari kami, al-ghola'a, pada ghola. Ghola itu paceklik, kemarau panjang sehingga tidak ada bahan makanan. Wal waba'a, dan wabah penyakit, ya, seperti yang saat ini kita alami, termasuk wabah penyakit. Wariba, dan riba. Wazina, dan perbuatan zina. Wazalazila, dan gonjang ganjing, maksudnya keadaan tidak aman. Wal mihani, dan beberapa cobaan. Wasu al fitani, dan jeleknya beberapa fitnah, jeleknya beberapa kerusakan. Ma, apa-apa, zuhara, yang tampak opoma, minha, dari fitnah, baik fitnah-fitnah, kerusakan-kerusakan yang tampak oleh mata. Wama, dan apa-apa, batona, yang samar opoma, maupun fitnah atau kerusakan yang samar. Contohnya hati yang munafik, hati yang ragu-ragu, hati yang ahli maksiat. Ini juga kerusakan tapi samar, tidak terlihat. Tolaklah an baladina, jauh dari negara kami, hadza, yang ini, khosatan, secara khusus. Wa an sa'iri biladil muslimin, dan dari seluruh negaranya orang-orang Islam, amatan, secara umum. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan sekalian alam. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, semoga memberi engkau pada kami, fit dunya, di dalam dunia, hasanatan, pada kebaikan. Ya, semua kebaikan-kebaikan dunia. Ya, kesehatan, ya rizki, ya macam-macam. Wa fil akhirati, dan di dalam akhirat, semoga engkau memberi pada kami hasanatan, pada kebaikan, kebaikan akhirat. Dosa-dosanya diampuni, amal baiknya diterima, dilipat gandakan. Waqina, dan semoga menyelamatkan engkau pada kami, adzaban nari, pada siksa neraka. Diselamatkan dari siksa neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ibadallah, wahai beberapa hambanya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, iku ya'muru, perintah siapa Allah, bil adli, pada keadilan. Perintah kepada kalian supaya berbuat adil, ya, sesuai dengan hukumnya Allah Rasul. Wal ihsani, dan berbuat baik. Wa ita idil kurba, dan mendatangi kerabat, artinya menyambung familimu, silaturahim. Wa yanha, dan mencegah siapa Allah, melarang siapa Allah, anil fahsyai, dari perbuatan fahsya. Fahsya itu jelek menurut Allah dan jelek menurut manusia. Contohnya berbuat zina. Atau fahsya itu diartikan dosa-dosa besar yang ada had atau ketentuan kafarahnya dari Allah. Wal munkari, dan kemungkaran, sesuatu yang dinilai jelek oleh manusia. Atau munkar itu dosa-dosa yang tidak ada had atau ketentuan kafarahnya dari Allah. Wal baghi, dan menganiaya sesama orang Islam, mengambil hartanya orang Islam tanpa hak, contohnya begitu. Ya'idukum, nasihat siapa Allah kum, pada kalian, la'allakum, agar kalian ikut tadzakkaruna, mengambil peringatan kalian. Seperti itulah nasihatnya Allah kepada kalian, supaya kalian mengambil peringatan. Wa aufu, dan menetapilah kalian, bi ahdillahi, pada janjinya Allah, idza ahadtum, ketika saling berjanji kalian. Tetapilah pada janjinya Allah ketika kalian saling berjanji. Artinya, ketika kalian saling berjanji dengan sesama manusia, kalian itu berjanji dengan menyebut namanya Allah. Dengan menyebut namanya Allah, sama halnya dengan kalian berjanji kepada Allah. Nah, ketika kalian sudah berjanji menyebut namanya Allah, maka tetapilah janjinya Allah tersebut. Wala tanqudu, dan janganlah merusak kalian al-aimana, pada beberapa sumpah atau beberapa janji. Ba'da tauqidiha, setelah kuatnya sumpah atau
janji, yaitu setelah betul-betul diniati, diucapkan dan menyebut nama Allah. Wa qad ja'altum, dan sungguh telah menjadikan kalian Allah pada Allah, alaikum, atas kalian, kafilan, pada orang yang menanggung, dan kalian telah menjadikan Allah sebagai orang yang menanggung atau penanggung jawab atas janji kalian tersebut. Artinya dengan kalian menyebut nama Allah dengan demi Allah, berarti sama halnya dengan menjadikan Allah sebagai penanggung jawab atas janji kalian. Nah, karena kalian sudah menyebut nama Allah, sudah menjadikan Allah sebagai penanggung atas janji kalian, maka jangan sampai kalian merusak janji atau sumpah kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah iku ya'lamu, mengetahui siapa Allah, ma, pada apa-apa, taf'aluna, yang mengerjakan kalian. Kalau kalian menetapi janji, maka akan diberi pahala oleh Allah. Kalau kalian sengaja mengingkari janji, pasti Allah akan menulis dan akan membalas pada perbuatan kalian. Wadhkuru, dan ingatlah kalau kalian Allah pada Allah, al-azima, yang maha agung. Dan ingatlah kalian kepada Allah yang maha agung dengan mengerjakan hak-haknya Allah, yaitu tertib netepi ibadah. Yadhkurukum, maka akan ingat siapa Allah kum, pada kalian. Maka Allah akan ingat kepada kalian dengan selalu memberikan keridhaan dan nikmatnya Allah kepada kalian. Washkuru, dan bersyukurlah kalian hu, pada Allah, ala ni'amihi, atas beberapa nikmatnya Allah, atas beberapa nikmatnya Allah yang Allah berikan kepada kalian. Kalau kalian mau bersyukur, yazidukum, maka akan menambah siapa Allah kum, pada kalian. Bersyukurlah kalian kepada Allah atas nikmat-nikmatnya Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya Allah pada kalian. Wala dzikrullahi, dan niscaya ingatnya Allah kepada kalian dengan memberikan kenikmatan, iku akbaru, lebih besar daripada ingatnya kalian kepada Allah. Buktinya, walaupun kalian tidak ingat kepada Allah, bahkan berbuat maksiat, Allah masih memberikan kenikmatannya kepada kalian. Wallahu, adapun Allah, ku ya'lamu, mengetahui siapa Allah, ma, pada apa-apa, tasnauna, yang mengerjakan kalian. Kalau kalian bersyukur, di dunianya ya ditambah, ditetapkan nikmatnya ditambah, dan diberi pahala, diridhai oleh Allah. Kalau kalian tidak mau bersyukur, ya akan dicabut nikmatnya oleh Allah, diganti dengan siksaan. Kita lanjutkan. Babu sholati tasbihi, ini adalah babnya sholat tasbih. Hadatsana Abdurrahman ibnu Bishr ibn Hakam an-Naisaburi, Thana Musa ibnu Abdul Aziz, Thana al-Hakam ibnu Aban, an Ikrimah, an ibni Abbas, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iku qala, bersabda siapa Nabi, lil Abbas ibni Abdul Muthalib, kepada Abbas ibni Abdul Muthalib, itu pamannya Nabi, yang ketika zaman perang Badar itu Abbas ini masih kafir, ya, bahkan sempat ditawan oleh pasukannya orang Islam dan bisa bebas dengan membayar tebusan. Ini Nabi bersabdanya ketika Abbas sudah jadi orang Islam. Ya Abbas, wahai Abbas, ya Ammah, wahai paman, tuh haknya disukun bukan di domah. Ya Ammah, wahai paman, wahai pamanku, ala u'tika, adakah tidak memberi aku kepadamu, maukah engkau aku beri? Ala amnahuka, adakah tidak memberi anugerah aku kepadamu, maukah engkau aku beri anugerah, sesuatu yang bernilai tinggi? Ala ahbuka, adakah tidak memberi aku kepadamu, maukah engkau aku hadiahi? Ala af'alu, adakah tidak mengerjakan aku bika padamu, asro hisolin, pada 10 perkara, maksudnya 10 macam dosa.
Idza anta ketika engkau iku fa'alta mengerjakan engkau zalika pada demikian itu 10 macam ghafara maka mengampuni siapa Allahu Allah laka kepadamu dzambaka pada dosamu. Maukah engkau aku ajari 10 perkara ketika engkau mengerjakan hal ini maka Allah mengampuni dosa-dosamu, yaitu awalahu awalnya dosa, wa akhirahu dan akhirnya dosa, qadimahu dulunya dosa, dosa-dosa yang sudah lama, wa hadithahu dan barunya dosa, dosa-dosa yang baru dikerjakan, khoto'ahu luputnya dosa, maksudnya dosa yang dikerjakan tanpa ada niat, tanpa ada kesengajaan. Contohnya ya melihat auratnya perempuan tanpa sengaja, ya kan? Tanpa sengaja terlihat auratnya perempuan oleh kita, namanya dosa yang tidak sengaja. Wa amadahu dan sengajanya dosa, dosa yang memang dikerjakan dengan tahu, dengan sadar. Shaghirahu kecilnya dosa, dosa-dosa yang kecil. Wa kabirahu dan besarnya dosa. Sirrahu samarnya dosa, artinya dosa yang tidak diketahui oleh orang lain ketika kita mengerjakannya. Wa alaniyatahu dan terang-terangannya dosa, dosa yang ketika kita mengerjakannya itu diketahui oleh orang lain. Asra khisalin 10 perkara, 10 macamnya dosa itu. Ini yang aku ajarkan kepadamu. Kalau kamu mau mengerjakan hal ini, maka 10 macam dosa itu akan diampuni oleh Allah. Adapun perkara yang bisa menyebabkan kamu mendapatkan ampunan dari Allah, yaitu antusolli, bahwa salat engkau Abbas arba'a raka'atin pada 4 rakaat. 4 rakaat salat sunnah. Taqra'u membaca engkau fi kulli raka'atin di dalam tiap-tiap rakaat Fatihatal Kitabi pada pembukanya kitab, pembukanya Al-Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah. Dengan tentu saja di situ sebelumnya membaca ta'awud, karena wajib hukumnya membaca ta'awud sebelum membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Adapun cara sholatnya ya seperti sholat-sholat yang lain, diawali dengan wudhu, harus suci, ya. Kemudian hatinya berniat, lalu takbir dan seterusnya. Wasuratan dan satu surat atau beberapa ayat dari Al-Quran. Fa'idha faragta, maka ketika telah selesai engkau minal qiraati dari bacaan Fatihah dan surat, fi awwali rakaatin di pertamanya rakaat, maksudnya di rakaat pertama, wa anta sedangkan engkau iku qaimun orang yang berdiri, kulna maka membaca engkau. Biasanya kalau sudah selesai baca Fatihah, selesai baca surat, itu kemudian ruku. Nah ini setelah selesai baca surat Fatihah dan surat, di situ membaca subhanallah, maha suci Allah, walhamdu dan segala puji lillahi bagi Allah, wala ilaha dan tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, wallahu adapun Allah ku akbaru maha besar. Membacanya khamsa asrota marrotan 15 kali. Setelah itu tsumma tarka'u kemudian ruku engkau, ya, kemudian membaca doa ruku. Fataquluha maka mengucapkan engkau pada kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar
Wa anta sedangkan engkau iku rakiun orang yang ruku, membacanya asron 10 kali. Thumma tarfa'u kemudian mengangkat engkau ra'saka pada kepalamu. Minar ruku'i dari ruku. Berdiri i'tidal. Fataquluha maka mengucapkan engkau ha pada kalimat asron 10 kali. Thumma tahwi kemudian turun engkau sajidan dengan sujud. Ya, sujud, kemudian baca doa sujud. Fataquluha maka membaca engkau ha pada kalimat wa anta sedangkan engkau kusajidun orang yang sujud, membacanya asron 10 kali. Thumma tarfa'u kemudian mengangkat engkau ra'saka pada kepalamu minas sujudi dari sujud. Itu duduk di antara dua sujud. Lalu membaca kalimat duduk kalimat atau doa antara dua sujud. Setelah itu fataquluha maka membaca engkau ha pada kalimat subhanallah saat terusnya itu asron 10 kali. Thumma tasjudu kemudian sujud engkau, sujud yang kedua. Lalu baca doa sujud. Setelah itu fataquluha maka mengucapkan atau membaca engkau ha pada kalimat asron 10 kali. Thumma tarfa'u kemudian mengangkat engkau ra'saka pada kepalamu. Ya, ra'saka pada kepalamu. Posisi duduk seperti duduk tahiyat awal itu. Fataquluha maka membaca engkau ha pada kalimat asron 10 kali. Ya. Baru setelah itu berdiri untuk melanjutkan rakaat yang kedua setelah ini. Fadzalika maka demikian itu yang dibaca dalam rakaat pertama. Kalimat atau bacaan yang dibaca dalam rakaat pertama itu khamsun 5 wa sab'una dan 70. Fi kulli rakaatin di dalam tiap-tiap rakaat. Taf'alu mengerjakan engkau dzalika pada demikian itu kelakuan ya membaca tasbih itu fi arba'i rakaatin di dalam 4 rakaat. Ini. Jadi dalam setiap rakaat kalimat tasbih yang dibaca 75 kali, kemudian hal tersebut dikerjakan di dalam 4 rakaat. Ya, berarti 75 kali 4. Tanpa tahiyat awal, hanya tahiyat akhir saja. Ini statokta jika mampu engkau antusoliyaha untuk sholat engkau ha pada sholat tasbih. Fi kulli yaumin di dalam tiap-tiap hari marratan 1 kali, ya faf'al maka mengerjakanlah engkau. Jika engkau mampu mengerjakan salat tasbih itu sehari sekali, ya silahkan kamu kerjakan salat tasbih sehari sekali. Fa illam taf'al maka jika tidak mengerjakan engkau, tidak mampu mengerjakan salat tasbih sehari sekali, ya fa fi kulli jum'atin maka di dalam tiap-tiap Jumat, maksudnya 1 minggu sekali. Ya, boleh hari apa saja, marratan 1 kali. Jika tidak mampu sehari sekali, ya setiap Jumat sekali atau setiap 1 minggu sekali. Fa illam taf'al maka jika tidak mengerjakan engkau, tidak mampu sholat tasbih seminggu sekali, ya fa fi kulli syahrin maka di dalam tiap-tiap bulan marratan 1 kali. Kalau enggak mampu setiap minggu sekali, ya 1 bulan sekali. Fa illam taf'al maka jika tidak mengerjakan engkau, tidak mampu sebulan sekali, ya fa fi kulli sanatin maka di dalam tiap-tiap 1 tahun marratan 1 kali. Tidak mampu sebulan sekali, ya 1 tahun 1 kali. Fa illam taf'al maka jika tidak mengerjakan engkau, tidak mampu setahun sekali,
Ya fa fi umrika, maka di dalam umurmu, di dalam hidupmu, maratan satu kali, minimal seumur hidup sekali pernah mengerjakan. Ya, syukur-syukur bisa setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, syukur-syukur bisa sehari sekali. Ini adalah sholat tasbih yang manfaatnya Allah mengampuni 10 macam dosa yang kita kerjakan, yang awal, yang akhir, yang dahulu, yang baru, yang tidak sengaja, yang kecil, yang besar, yang samar maupun yang terang-terangan. Ya, diusahakan pernah mengerjakan sholat tasbih ini. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Insyaallah yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita kali ini, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.